bahwa bumi ini juga mengalami kerusakan. Ya. Jadi kerusakan lingkungan itu ada dua penyebabnya, satu dari alam. Maka muncullah sumber kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan akibat ulah manusia. Ketika sampah ada di TPA, tempat pembuangan akhir, maka tempat pembuangan akhir menjadi penuh. Di mana-mana di seluruh Indonesia itu TPA itu menjadi masalah bagi Pemda. Jadi tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa mengatasi sampah itu harus 3R ya, reduce, reuse, recycle. Bagaimana mengurangi, mendaur ulang sampah, begitu intinya. Sungai itu bukan tempat sampah yang panjang. Laut itu bukan merupakan tempat sampah raksasa gitu ya. Jadi mindset itu yang harus kita rubah. Ketika kita belanja harus bawa wadah sendiri. Ya, ibu-ibu, anak-anak kos itu ya suka beli makanan di luar, bawa wadah sendiri untuk tempat makanan, untuk tempat minuman gitu ya. Itu wajib. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Selamat bertemu kembali dengan Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang kedua, yaitu menjaga bumi. Beberapa informasi tentunya sahabat Mbah Cilik sudah banyak mendengar cerita, banyak melihat informasi-informasi bahwa bumi ini juga mengalami kerusakan, ya. Entah itu lingkungan yang luas yang akibat pemanasan global, entah itu lingkungan yang lebih regional ataupun lokal yang mungkin terkait perilaku manusia. Nah, itu apa saja kita nanti akan mendapatkan informasi dari yang saat ini menemani Mbah Cilik Sigit, yaitu beliau adalah Profesor Dr. Randa Hartuti Purnaweni, Master of Public Administration. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan di kesarjanaannya di Universitas Gadjah Mada, tetapi kemudian mengabdi di Universitas Diponegoro, ya, sampai sekarang ya. Selamat siang, Prof. Hartuti. Ya, selamat siang. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa saja yang keseharian yang mungkin dilakukan, Prof? Keseharian biasa mengajar ya pasti mengajar, ya itu. Kemudian ada kegiatan, karena sebagai dosen itu kegiatannya kan ada 3. Ada mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu yang biasanya saya lakukan sehari-hari. Mengajar banyak, harus meneliti ke lapangan, dan harus pengabdian masyarakat seperti ini yang kita lakukan biasa, ini kan kegiatan yang merupakan pengabdian pada masyarakat, berbagi ilmu gitu ya kepada Anda sekalian. Berarti sangat matching dengan tujuan Mbah Cilik ya, untuk memberikan informasi terkait dengan lingkungan ya, menjaga lingkungan. Saya kira itu tugas kita bersama ya. Ya, betul. Ya, tugas semua umat manusia. Ya, Prof. Yang pertama adalah mungkin sahabat Mbah Cilik ini ingin tahu terkait kerusakan bumi itu sebenarnya oleh apa saja? Ya, baik. Jadi Mbak Cilik ya, jadi kita ini manusia itu sudah ada di muka bumi lama. Pertama-tama kerusakan lingkungan yang muncul itu biasanya adalah akibat dari alam. Jadi kerusakan lingkungan itu ada 2 penyebabnya, satu dari alam. Misalnya ada gunung meletus misalnya ya, itu sehingga menimbulkan kerusakan pada alam. Nah, sejalan dengan semakin banyaknya jumlah manusia yang ada di bumi dan semakin banyaknya aktivitas serta gaya hidup yang berbeda. Jadi mulai terjadi aktivitas yang meningkat pesat itu setelah adanya revolusi industri. Ya, revolusi industri itu membawa perubahan yang luar biasa pada kehidupan manusia, sehingga
manusia yang pada hakikatnya pertama-tama mereka itu hidup menghormati alam, lama-lama menjadi menguasai alam. Nah, yang menguasai alam ini kalau di dalam keilmuan namanya antroposentris. Jadi manusia itu sebagai pusat alam semesta, sehingga manusia memperlakukan alam semesta itu dengan sekehendak hatinya gitu ya, dan banyak yang kemudian mengeksploitasi lingkungan karena gaya hidupnya. Jadi manusia selalu berusaha memenuhi semua keinginannya, bukan hanya kebutuhan ya, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu misalnya makan, itu kebutuhan. Tapi makan yang begini, yang begitu, di sana, di situ itu bagian dari kebutuhan tersier ya sebetulnya, atau sekunder atau tersier. Tetapi itu yang kemudian dilakukan oleh manusia. Kemudian gaya hidup yang tadinya itu hanya menggunakan bahan-bahan alam seperti misalnya makan dibungkus daun gitu. Nah, sekarang pakai plastik. Nah, di mana-mana ada plastik. Akhirnya plastik menguasai kehidupan manusia. Plastik itu bahan yang ringan, mudah dibawa, mudah dibentuk, dan tahan lama atau durable ya. Tapi karena sifatnya yang bagus itulah, maka kemudian alam tidak bisa mengekstrak bahan plastik ini ya supaya menjadi bahan yang kembali ke alam. Akibatnya kemudian plastik ini diproduksi melalui industri besar ya. Dan karena industri yang besar, kemudian proses eksploitasi lingkungan yang masif, maka muncullah sumber kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan akibat ulah manusia. Ya, jadi ini yang menjadi kemudian makin banyak dibandingkan dengan kerusakan yang bersifat alam. Banjir misalnya, banjir itu sebetulnya adalah lebih karena aktivitas manusia yang membangun lahan, alih fungsi lahan yang masif dan lain sebagainya. Sampah misalnya tadi terkait dengan plastik, dulu ketika sampah masih berupa bahan-bahan alami nggak ada masalah. Tetapi begitu yang mendominasi adalah sampah plastik, maka muncullah masalah. Dan ketika sampah plastik muncul, maka tadi yang saya sudah sampaikan bahwa tidak bisa didegradasi oleh bakteri-bakteri ada di dalam lingkungan, maka sampah ini menguasai dunia. Coba lihat sampah yang ada di laut ya, ada di lautan Pasifik itu yang namanya The Great Pacific Garbage Patch ya. Jadi seperti semacam pulau begitu, isinya tuh plastik semua ya, jadi luar biasa. Betapa banyak hewan laut itu yang kemudian terjerat gitu ya, masuk ke situ nggak bisa keluar karena ada tali plastik dan lain sebagainya, makan plastiknya ya, sehingga ini mendatangkan malapetaka bagi dunia. Inilah yang kemudian berusaha diatasi dengan yang namanya pembangunan berkelanjutan, yaitu tahap ketiga. Tadi tahap yang satu manusia masih tunduk pada alam, kemudian menguasai alam, dan yang ketiga ini bersahabat dengan alam. Pembangunan tetap perlu dilakukan, tetapi dengan mengingat kaidah-kaidah lingkungan, bahwa misalnya harus ada 3R misalnya. Reuse, reduce, recycle. Jadi kita mengurangi pemakaian bahan-bahan dari plastik. Kemudian reduce, recycle ya, kemudian mendaur ulang barang-barang dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian sayangnya kurang dilakukan oleh kita, sehingga misalnya muncul masalah sampah ya. Sampah ini merusak lingkungan sekali loh sebetulnya ya, karena ketika sampah itu ada di tanah, maka kemudian dia akan blok air untuk masuk. Kemudian sampah yang banyak numpuk-numpuk itu menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ini Pak Cilik Sigit ini ya, ini kan fokusnya ke kesehatan. Jadi kesehatan lingkungan itu menjadi terganggu ketika muncul banyak sampah. Ada lalat, ada hewan-hewan gitu ya, yang kemudian hidup di sampah yang mengganggu kesehatan kita. Ada sampah yang plastik-plastik yang menyumbat sungai sehingga menimbulkan banjir. Ketika sampah ada di TPA, tempat pembuangan akhir, maka tempat pembuangan akhir menjadi penuh. Di mana-mana di seluruh Indonesia itu TPA itu menjadi masalah bagi Pemda. Walaupun kita sudah punya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tetapi pengelolaan sampah masih belum dilakukan oleh banyak kalangan. Sehingga TPA ini di seluruh Indonesia itu tadi ya, hingga bulan Agustus ya, hanya mulai Maret sampai Agustus 2023 itu ada 32 TPA yang terbakar. Nah, ini luar biasa ya. Kenapa TPA bisa terbakar? Nah, karena terlalu banyaknya sampah yang ada di dalamnya begitu ya, terlalu tebal sampai puluhan meter ya tebalnya, dan banyak dari sampah kita mayoritas itu adalah sampah organik.
Sampah organik itu dari sisa sayuran, sisa makanan, buah-buahan begitu ya. Yang ini kemudian kumulatif ada di bawah gitu ya. Nah, numpuk-numpuk terus sehingga menghasilkan gas metana, gas metan. Ini gas metan ini yang menyebabkan kemudian gas metannya naik ke atmosfer, menutupi atmosfer kita sehingga sinar matahari yang masuk susah mau keluar, sebagian balik lagi ke dalam. Itulah yang kemudian menyebabkan orang bilang gas efek rumah kaca. Orang suka bingung, kayak apa sih gas efek rumah kaca? Jadi kita hidup di bumi, tapi bumi itu ibarat ada di dalam kaca gitu, ada di dalam rumah kaca. Karena panasnya itu ada di dalam, begitu susah keluar. Kalau di daerah pegunungan yang dingin, rumah kaca ini menyebabkan tanaman yang kedinginan itu bisa tumbuh dengan baik karena ada di dalam kaca. Tapi kalau itu terjadi pada bumi, maka kita yang menerima akibatnya. Kita semua sekarang tahu ya, panasnya luar biasa ya, panas sekali di mana-mana. Dan ini terus loh, bumi itu mengalami kenaikan suhu itu terhitung mulai adanya revolusi industri tadi. Naik terus, gak pernah turun. Makanya pemimpin-pemimpin dunia itu sudah berkumpul ya, bersatu, berusaha menjaga bagaimana sih supaya bumi ini dijaga suhunya tidak naik tinggi begitu ya. Ada berbagai macam pertemuan. Pertemuan pertama yang fenomenal itu ada di Swedia tahun 1972. Semua kepala negara yang hadir, ratusan ya, itu sudah sepakat sebetulnya untuk mengurangi polusi di bumi, mengurangi pemakaian gas efek, mengurangi pengurangan pembakaran bahan bakar fosil gitu ya. Tetapi ini susah dilakukan ya. Kita menggunakan transportasi dengan masif. Industri kemudian digenjot ya supaya terus menghasilkan barang produk ya, menghasilkan produk-produk baru. Akibatnya maka kemudian muncullah ini tadi, bumi tertutup oleh gas-gas yang banyak. Ya kita pakai AC ya. Nah, itu antara lain juga. Itu jadi tidak hanya panasnya yang kemudian mengganggu kehidupan, tetapi metana tadi sebenarnya untuk kesehatan juga buruk. Tidak buruk, iya, buruk karsinogen juga. Ya, gas metan dari sampah itu karsinogen. Nah, padahal sekarang ini di Jogja ya, kalau kita sekarang di Jogja nih kebetulan. Ya, TPA kita sekarang barusan ditutup, kemudian dibuka secara terbatas, orang kemudian terpaksa membakar sampah. Memang nampaknya ini solusi yang bagus ya, bakar sampah. Tapi membakar sampah itu kemudian menghasilkan gas dioksin yang beracun juga. Gitu. Ketika ditumpuk itu menghasilkan gas metana. Jadi gasnya itu macam-macam yang ada di atmosfer bumi dan semuanya itu berbahaya untuk kita. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya mengalami masalah lingkungan karena panas, karena polusi, karena banyak zat-zat yang berbahaya. Pada hakikatnya kita yang membuat gitu ya, bukan orang lain, tapi kita sendiri. Jadi seperti kalau di dalam lingkungan itu namanya boomerang effect, efek bumerang. Ya, jadi efek bumerang itu senjata orang aborigin yang ketika dilemparkan dan tidak mengenai sasaran maka balik ke pelempar gitu. Nah, itu yang namanya efek bumerang gitu. Ya, bumerang effect. Baik, ya. Sahabat Mbah Cilik, terima kasih Prof. Ya, sangat menarik dan pasti masalah sampah ini menjadi PR besar ya. Baik secara individu maupun nanti pengelola ya. Ya. Baik sahabat Mbah Cilik, kita break sebentar. Kita ketemu lagi sebentar lagi. Ya, kita jumpa lagi, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Prof. Hartuti. Tadi sudah disampaikan sama Prof. bahwa masalah besar adalah sampah. Ya, sampah ini nanti membuat efek rumah kaca yang kita juga menjadi gerah secara sederhananya, tetapi juga efek-efek dari akibat dari sampah yang mungkin dibakar dan sebagainya, yang itu menimbulkan polusi udara dan di sana ada peningkatan sejumlah senyawa-senyawa yang beracun yang bisa menimbulkan atau meningkatkan kejadian kanker di masyarakat, juga menimbulkan peningkatan kejadian infeksi paru-paru. Nah, itu tentunya akan berdampak pada morbiditas ya, kemudian juga kematian-kematian yang berkaitan dengan sampah ini. Nah, pembicaraan sekarang akan kita fokuskan kepada jalan keluar
atau kemudian apa yang harus dilakukan terkait dengan sampah ini, baik itu di tingkat individu maupun di tingkat pengelola yang lebih atas ya, institusi dan negara tentunya. Prof, nah ini tadi sudah disampaikan terkait utamanya sampah gitu yang menjadi PR kita besar ini. Nah ini dilanjutkan dengan tip-tip apa yang harus dilakukan, baik itu keluarga kecil di rumah tangga, di RT RW mungkin, dan sampai kepada institusi yang punya pabrik harus bagaimana aturannya dan seterusnya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Cili ya. Mbah Cili. Mbah Cili. Ya, baik. Jadi sampah itu pengelolaannya itu harus holistik ya, mulai dari hulu sampai ke hilir gitu. Kalau penyelesaiannya hanya di hilir, bahwa tadi kita sudah bicara mengenai TPA ya, hanya TPA yang dikelola itu berarti hanya hilir. Tetapi sebetulnya yang jauh lebih utama itu mengatasi sampah itu mulai dari hulu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cilik bahwa ada penyelesaian-penyelesaian yang bersifat menyeluruh begitu ya. Jadi semua stakeholder, semua kita itu harus berpartisipasi. Gak bisa kita hanya menyerahkan masalah penyelesaian sampah itu pada pemerintah saja. Kita kan sudah bayar pajak, jadi mestinya pemerintah yang ngurusin. Bukan, pemerintah itu pekerjaannya banyak sekali gitu. Dan yang bikin sampah banyak itu adalah kita ya, masyarakat, publik, individual, keluarga, pabrik ya, maupun institusi-institusi gitu ya. Tapi penyelesaiannya berarti harus oleh semua. Nah, di tingkat individu misalnya, nah ini kita barusan memperingati Hari Ibu ya. Saya kemarin juga habis ceramah di depan ratusan ibu-ibu ya, ngomongnya tentang ini juga ya, bagaimana peran perempuan misalnya ya di dalam mengatasi sampah dari keluarga. Jadi tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa mengatasi sampah itu harus 3R ya, reduce, reuse, recycle. Bagaimana mengurangi, mendaur ulang sampah begitu intinya. Jadi mulai dari mengurangi. Mengurangi itu tadi yang paling susah diekstrak ya oleh bakteri-bakteri ada di tanah itu adalah sampah plastik. Jadi kita itu harus menghargai alam begitu. Ya alam itu tidak bisa kita sepelekan perannya gitu. Karena sebetulnya alam semesta ini kan diciptakan Tuhan untuk kita. Kita kewajiban kita itu memelihara. Ya memelihara, bukan kemudian merusak gitu. Kita diberi sungai ya misalnya oleh Tuhan. Sungai itu adalah tempat untuk mengalirnya air. Air adalah sumber kehidupan. Tetapi tidak kita gunakan air sebagai sumber kehidupan, tetapi untuk buang sampah. Ya. Jadi segala macam sampah itu dimasukkan ke badan air gitu ya, sehingga sungai yang tadinya mestinya itu jernih menjadi sumber kehidupan, sumber kenyamanan. Kita senang ya dengar suara gemericik air, lihat air itu kita senang. Tapi kemudian sungai itu menjadi kotor, bau, penuh sampah sehingga kita hindari gitu. Nah itu sebetulnya menyalahi kodrat alam ya, bahwa sungai mestinya dipelihara airnya gitu. Nah ini yang mestinya kita cegah. Jadi sungai itu bukan tempat sampah yang panjang. Laut itu bukan merupakan tempat sampah raksasa gitu ya. Jadi mindset itu ya harus kita rubah. Bahwa kita harus pelihara sungai, kita harus pelihara danau, kita harus pelihara laut gitu ya sebagai sumber kehidupan yang harus memang kewajiban kita memelihara. Bagaimana caranya? Ya kita harus mengurangi sampah. Jadi misalnya kita mau pergi belanja, beli minum, bawa wadahnya gitu ya. Jadi kita harus membawa tumbler. Nah sekarang kalau kita sering dapat hadiah ya tumbler, nah itu harus dimanfaatkan maksimal gitu ya. Kita bawa tumbler kemana-mana sehingga tidak harus beli tempat minum gitu ya, botol-botol minum maksudnya. Karena botol minum ketika nanti dia ada di badan air, ada di laut itu bisa 100 tahun lebih loh. Baru dia bisa terurai. Ya. Ketika terurai pun itu kemudian bukan hilang, tapi menjadi mikroplastik. Nah mikroplastik ini merupakan masalah utama. Ya salah satu masalah utama lingkungan. Karena ketika mikroplastik tercemar, termakan oleh ikan, ada di air termakan oleh ikan, ikannya kita makan, berarti di tubuh kita ada mikroplastik. Dan itu salah satu penyebab kanker ya dok. Ya jadi itu berbahaya. Berbahaya sekali, padahal kita harus makan ikan supaya sehat gitu ya. Jadi ketika kita abai terhadap lingkungan, maka dampaknya ya ke kita sendiri, bukan lingkungan. Lingkungan baik-baik saja tanpa kita ya, tapi kita tidak akan baik-baik tanpa lingkungan. Nah tadi, jadi mengurangi penggunaan
wadah-wadah plastik yang kemudian kita buang. Kadang beli makanan nanti dimasukkan wadah, kemudian sampai di rumah dibuka plastiknya langsung dibuang. Kenapa kita nggak bawa wadah dari rumah misalnya ya? Wadah dari wadah kotak-kotak yang umum itu boleh beli yang plastik, tapi kan itu bisa kita pakai ulang. Kita cuci, kita pakai ulang, kita cuci mungkin bisa ratusan kali kita gunakan. Nah itu harus semaksimal mungkin. Ketika kita belanja harus bawa wadah sendiri. Ya, ibu-ibu, anak-anak kos itu ya suka beli makanan di luar, bawa wadah sendiri untuk tempat makanan, untuk tempat minuman gitu ya. Itu wajib. Kemudian sampah yang ada di rumah itu kita kelola. Jadi kita punya kotak misalnya ya di rumah, satu kotak itu untuk barang plastik atau tas besar silahkan, monggo wadahnya apapun. Kemudian satu kotak untuk kertas. Nah, di rumah kami itu semua kertas itu masuk kotak kertas. Bahkan strok kalau belanja di toko atau karcis tol itu dikumpulkan, tidak dibuang, tapi dikumpulkan di amplop yang besar begitu ya. Nanti kalau amplopnya penuh dimasukkan kotak daur ulang. Ya, segala macam bungkus, koran, segala macam undangan rapat, undangan manten itu ya masuk di kotak kertas ini. Kemudian nanti sisa makanan itu kalau di kami sisa makanan yang masih bisa dimakan itu dikasih ke ayam. Ya, kebetulan tetangga dekat rumah punya ayam. Jadi di sana makannya ya. Kalau tulang-tulang itu kebetulan rumah kami juga tidak jauh dari sungai, ditaruh pinggir sungai itu tikus akan happy. Jadi ya, jadi tempat sampah kami di depan rumah itu sangat minimal isinya. Yang plastik-plastik itu botol misalnya ada tamu, ada orang yang ngasih minuman itu diminum kemudian botolnya dikeringkan, digunting labelnya supaya mudah diolah oleh pengolah sampah. Kemudian dipencet gitu ya. Sayang saya nggak bawa peragaan ini. Dipencet botolnya, dimasukkan kotak supaya tidak penuh gitu ya, tidak cepat penuh. Nah, itu hal-hal itu ketika dilakukan terus-menerus, pertama mungkin berat. Kayaknya ribet ya, mau belanja harus bawa wadah, ribet ya, harus naruh-naruh kertas di sini, plastik di sana gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi hal yang ringan. Ketika itu tidak dilakukan, malah menjadi masalah gitu. Ya, jadi di keluarga kami itu sudah tertanam jauh-jauh hari begitu ya. Jadi betul-betul sampah yang ada di depan rumah itu sangat minimal. Nah, akhir-akhir ini saya dan teman-teman itu sudah mulai melangkah lebih jauh mengajari masyarakat untuk membuat ekoenzim. Ya, jadi sampah-sampah dari sisa buah, kulit buah gitu, itu kami buat ekoenzim. Jadi sebetulnya mudah, hanya dicampur air ya, ada itu di YouTube ya, banyak cara membuat ekoenzim. Itu dibuat kemudian disaring, dan ekoenzim ini tidak mengenal kadaluarsa loh ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, mas-mas, mbak-mbak gitu. Bisa untuk KKN kalian yang mahasiswa ya, membuat ekoenzim. Dan di rumah banyak ekoenzim itu kalau ngepel itu keset, bisa keset dan bisa bersih. Jadi pembunuh kuman juga yang bagus. Dicampur air ya, ekoenzimnya sedikit itu bisa untuk pupuk tanaman. Ya, memang lebih baik lagi juga nanti kemudian sisa makanan yang sudah busuk itu untuk makanan maggot begitu ya, tapi saya agak geli kalau bikin maggot ya. Itu tapi ada yang mas-mas gitu ya, yang senang, ibu-ibu juga ada yang senang ya. Saya belum ya. Tapi bikin maggot itu bisa untuk makanan lele, bisa untuk makanan ayam. Jadi itu menjadi daur ulang begitu. Namanya life cycle ya, life cycle. Jadi sesuatu itu yang berasal dari alam diproses balik lagi ke alam gitu. Jadi meminimalkan sampah dengan proses life cycle. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita lakukan bersama. Itu individu bisa dilakukan oleh keluarga dan untuk institusi. Jadi kita jangan menyalahkan masyarakat. Jangan menyalahkan pemerintah gitu ya, bahwa pemerintah kurang jeli, kurang pinter gitu. Karena tadi yang mereka urusi juga banyak. Nah, tadi masyarakat itu harus menyelesaikan dari hulu. Pemerintah ada di hilir ya, harus membuat TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir gitu ya, dengan metode yang bagus itu ya, yang ramah lingkungan, tidak mengotori lingkungan ya, dan memang harus ada regulasi-regulasi ya yang ketat ya dari pemerintah, bahwa masyarakat itu harus dididik begitu ya, harus mau dipaksa untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Karena
memang itu tanggung jawab kita. Sampah itu tanggung jawab bersama. Jangan meletakkan hanya pada pemerintah saja gitu ya, tidak bisa. Nah, ini sampah ini hanya satu bagian kecil ya dari begitu banyaknya masalah lingkungan ya. Ada masalah-masalah lingkungan yang lain. Tadi misalnya kalau kita mau mengurangi gas efek rumah kaca, jadi kita juga misalnya harus meminimalisir penggunaan transportasi. Jadi jangan malas jalan kaki misalnya. Saya pernah lihat di YouTube itu Indonesia masuk 1 dari 5 negara yang penduduknya paling malas jalan kaki. Nah itu kita kurangi deh ya. Yuk, jadi kita kalau dekat-dekat aja jalan kaki aja gitu ya. Jangan kemudian sedikit-sedikit naik motor gitu. Naik sepeda lumayan naik ya. sepeda bagus ya, sambil olahraga ya sekalian ya. Lebih sehat ya. Ya naik sepeda bagus. Jangan ya. sebentar-sebentar dipendek jangan reng-reng. Iya. Banyak saya lihat orang-orang tuh yang rumahnya deket pasar, deket ke mana gitu ya, mau beli apa hanya 100 meter naik motor gitu ya, naik motor jangan ya. Memang kita bisa beli bensinnya, tetapi polusinya itu akan naik ke angkasa, ke atmosfer kita dan membuat bumi kita makin panas. Siapa sih yang suka buminya makin panas? Nggak ada ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Banyak sekali sahabat Mbak Cilik bahwa apa yang harus kita lakukan tadi dari ya keluarga kecil bagaimana bisa mengurangi produksi sampah, bahkan tadi sisa-sisa sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup itu pun diberikan ya. Jadi itu sangat interesting sekali ya. Tadi contohnya tikus ya, tikus maggot itu pun diopeni ya, walaupun kita katanya tikus itu gimana gitu ya, tapi ya sepanjang itu tidak merugikan. Sebagai pemakan sampah. Ya, dia juga makan sampah ya. Oke, itu bagus sampah sekali tulang. konsepnya ya. Sampah tulang ya. Terus yang binatang lain sudah tidak bisa diolah. Dia masih bisa berarti, melakukan. Ya. Terima kasih. Dan juga tadi tip-tip tadi untuk membuat apa nanti ya silakan sahabat Mbak Cilik. Enzim ekoenzim. Nah, silakan nanti belajar di YouTube. Lakukan itu ya. Yang penting tadi prinsipnya adalah perubahan mindset kita ya. Perubahan mindset bahwa semua itu sebenarnya tanggung jawab kita lebih dulu. Sebelum kita adalah meminta kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu. Jadi kita di hulu ini adalah dimaksimalkan. Penggunaan alat-alat yang terbuang sebagai sampah itu diminimalisasi. Jajan apa yang sebagainya pakai wadah dari rumah. Kemudian sehingga mengurangi gelas-gelas plastik yang mungkin akan menjadi sampah. Apalagi plastik ini terurainya lama, kalau dibakar juga menimbulkan gas-gas yang beracun, yang menimbulkan penyakit tentunya, dan ini adalah problem semua kita ke depan ya, karena kita harus sayangi paru ya. Ya, sayangi paru. Kita juga harus ingat generasi berikutnya ya tentunya supaya tetap menikmati bumi ini, bumi yang baik, bumi yang tetap memberikan kehidupan kepada makhluk hidup semuanya, tidak hanya manusia tapi juga makhluk hidup semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Kita break sebentar. Nanti kita lanjutkan di segmen yang terakhir. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan menjaga bumi dengan topik sampah ya. Jadi sampah ini menjadi pemikiran kita bersama dan tadi sudah diuraikan banyak dan sangat bermanfaat untuk kita semua terkait dengan apa yang harus dilakukan. Nah, di segmen yang terakhir ini akan kita minta Prof untuk menyampaikan pesan terakhir untuk lebih membumikan konsep menjaga lingkungan ini. Dan mungkin ada tambahan-tambahan yang terkait dengan kebutuhan individu dan nanti bisa dinetralisir dengan apa yang dilakukan. Baik. Silakan Prof. Baik, jadi tadi sudah kita diskusikan ya bahwa
kita itu harus menghemat sampah gitu ya, menghemat dalam tanda petik, jangan bikin sampah banyak-banyak gitu ya. Tadi dengan cara kita reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi ya, jadi tadi menggunakan wadah dan tas sendiri bawa dari rumah gitu ketika kita belanja makanan maupun belanja bahan-bahan kebutuhan kita. Kemudian ketika itu sudah kita olah ya, tadi kita sudah punya wadah untuk sampah plastik, wadah untuk sampah kertas gitu ya. Nah, kemudian ada masih yang kita belum olah ya. Misalnya tadi sampah sisa makanan tadi bisa kita kasihkan hewan. Nah, sampah yang berupa kulit buah ya. Kulit buah itu tadi bisa kita gunakan sebagai ekoenzim. Nah, ini bagian dari manfaat ekonomi sebetulnya. Karena sampah itu sebetulnya tidak semata-mata bahan yang kemudian habis buang gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang bisa dimanfaatkan loh. Gitu. Jadi sampah dari sisa kulit buah itu bisa kita, tadi sudah saya singgung juga, bisa kita buat ekoenzim. Ya, ekoenzim itu membuatnya mudah banget loh. Ya, hanya 1 bagian molase, 3 bagian sampah tadi buah ya, kemudian 10 bagian air. Jadi air tinggal dicampur molase, campur kulit buah yang dipotong-potong. Jadi tapi kulit buahnya harus yang masih bagus ya, jangan yang sudah busuk. Karena kalau nanti yang dimasukkan kulit buah yang busuk, itu bisa menyebabkan ekoenzimnya nggak jadi gitu ya. Jadi gagal, baunya nggak enak. Jadi kalau baunya tidak enak, busuk itu berarti ada yang salah gitu ya dalam pembuatannya. Nah itu kemudian tinggal kita masukkan, aduk-aduk, ditutup rapat-rapat sampai jangan ada udara yang masuk. 3 bulan kemudian kita panen. Dan manfaat ekoenzim itu banyak sekali. Ya, tadi bisa untuk mengepel misalnya ya, di rumah kami sudah lama nggak pernah pakai ubat pel lagi ya. Jadi 1 tutup aja, 1 tutup ekoenzim untuk 1 ember itu sudah bersih, kesat di rumah dan sudah membunuh kuman. Kemudian kita pakai ekoenzim dimasukkan ke air bak mandi gitu ya, atau ember itu untuk menetralisir sabun dan sampo. Jadi misalnya kita cuci rambut, kemudian kita pakai sabun, ya ketika dicampur dengan ekoenzim itu membantu menguraikan bakteri yang ada di situ, bahan kimia yang ada di situ. Sehingga air itu menjadi lebih bagus gitu. Ya, jadi manfaatnya bagus banget ya. Kemudian bisa juga untuk dicampur dengan air untuk menyuburkan tanaman misalnya gitu. Jadi manfaat ekoenzim itu luar biasa. Jadi banyak hal ya para Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya kita itu meminimalisir sampah dan memanfaatkan sampah. Dengan begitu maka kita tidak lagi membakar sampah. Tadi ya, sampah ketika dibakar di Jogja itu kan sekarang gitu ya. Karena seperti di rumah kami di Jogja itu tukang sampah jarang sekali sekarang datang. Tidak lagi rutin seminggu 2 atau 3 kali seperti dulu. Jadi bingung lah ya gimana caranya kita membuang sampah. Untung di rumah kami itu masih ada lahan sehingga bisa dibikin lubang begitu ya. Kemudian barang-barang yang bahan-bahan yang sudah tidak bisa diolah dimasukkan di dalamnya gitu. Ketika penuh ganti dengan lubang yang lain gitu ya. Nah yang daun-daun kering karena di rumah kebetulan banyak pohon, ada beberapa pohon besar, ada daun-daunan dari tanaman itu ya mau tidak mau akhirnya dibakar gitu ya oleh pembantu kami gitu. Tapi sebetulnya bahan itu karena rumah saya bukan di Jogja, bahan tadi dari serasah-serasah daun itu bisa dikumpulkan kemudian dibikin pupuk organik gitu ya. Kita pisahkan di wadah tersendiri. Kalau tidak punya tanah berarti kita pakai wadah gitu. Pakai wadah kemudian tapi daunnya harus kita potong-potong ya, harus kita kecilkan begitu, dicampur dengan E4 misalnya ya, kemudian nanti diaduk-aduk, kita aduk-aduk beberapa kali berkala, nanti kemudian beberapa bulan kemudian, biasanya 3 bulan, itu kita sudah punya tanah bagus untuk tanaman, untuk pupuk ya. Jadi memang mindsetnya harus dirubah, jangan bahwa itu ribet, repot gitu. Sebetulnya kalau sampahnya tidak diolah kita lebih repot loh, lebih ribet loh. Ketika lingkungan kita menjadi kotor, menjadi tidak sehat, bumi kita menjadi makin panas, udara menjadi kotor oleh polusi dari sampah, kemudian kita jadi sakit, kan lebih repot daripada ketika kita mencegah. Jadi intinya adalah
mencegah daripada mengobati begitu dok. Ya, sama betul. dengan prinsip kesehatan bahwa mencegah penyakit datang itu kan jauh lebih baik, lebih murah daripada mengobati ketika penyakitnya sudah datang, ketika sampahnya sudah menggunung, bahwa kita bingung mesti ngapain ini. Nah, lebih baik kan dicegah begitu masalahnya. Demikian sebetulnya intinya dok. Betul. Ya. Ya. Baik, Mbak Cilik, sahabat Mbak Cilik. Ya, intinya adalah mindset kita harus berubah. Yang sudah bagus, lanjutkan. Yang belum saat ini baru mengetahui bahwa oh ada manfaat seperti ini, oh harus lakukan seperti ini, lakukan mulai sekarang. Mbak Cilik juga untuk berubah seperti apa yang sudah disampaikan kepada oleh Prof tadi ya, bahwa kita mulai dari diri sendiri karena sesuatunya harus dimulai dari hulu, ya harus sedikit mungkin memproduksi sampah juga. Penggunaan plastik itu harus sesedikit mungkin dan sebijak mungkin. Jangan sampai plastik ini dibakar ya. Kemudian barangkali untuk hal-hal yang terbatas menggunakan plastik yang sudah dimodifikasi, yang produksinya sudah atau sudah lebih lebih bersahabat dengan lingkungan ya, ini bisa dipakai dalam jumlah yang lebih terbatas. Oh iya, ya. Betul. Betul. Sebetulnya ada bahan plastik yang pembuatannya itu dicampur dengan tepung tapioka. Nah, itu plastiknya menjadi biodegradable, artinya bisa diolah oleh tanah begitu ya. Memang harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan plastik konvensional gitu ya. Tapi manfaat lingkungannya luar biasa. Sebetulnya kalau kita melihat lingkungan itu kita jangan melihat lingkungan tadi sebagai tempat sampah itu. Tapi kita hargai lingkungan itu jasanya. Kalau di dalam istilahnya adalah jasa ekosistem. Jadi bahwa sungai itu ada jasa ekosistemnya. Tanah itu ada. Tanah jasa ekosistemnya adalah menumbuhkan ya biji-bijian, menumbuhkan tanaman, menyerap kotoran gitu ya. Tetapi jangan hanya dilihat semata itu, tapi bahwa tanah ini mempunyai jasa ekosistem, jasa lingkungan yang harus kita pelihara. Jangan jasa lingkungan tanah itu kemudian kita masukin dengan sampah-sampah yang banyak begitu ya, sehingga dia kehilangan apa yang namanya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, itu yang harus dijaga. Kita boleh mengkonsumsi banyak barang, kita boleh memproduksi banyak barang. Tetapi tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Cilik bahwa kita harus mengingat generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang itu belum hadir loh untuk membela diri mereka sendiri. Jadi kita harus bela mereka mulai saat ini gitu ya, dari sekarang. Jadi harus ada 3M. Mulai dari diri sendiri ya, diri kita, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. Kecil apa? Tadi mengolah sampah dari rumah sampai nanti ke hal-hal yang lebih besar. Ya, gitu. Betul, bagus sekali. Jadi mindset kita, mari kita jaga bumi kita agar bumi kita tetap lestari, memberikan kehidupan kepada kita semua, dan tindakan kita menjaga bumi ini adalah makna hidup kita yang sebenarnya. Kita akan merasa memiliki makna hidup yang baik tatkala kita bisa berbuat baik kepada siapapun termasuk kepada bumi kita. Lestarikan bumi kita. Ya. Sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa ikuti terus program Mbah Cilik dalam hidangan segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan komen. Sampai jumpa. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Cinta-cinta. Saat itu, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan titik-titik air mulai membasahi rombongan perahu motor 5 PK itu. Dan terdengar salah seorang berteriak, "Masuk, masuk!" Dan masuklah orang-orang untuk berteduh di bawah atap perahu yang tidak terlalu lebar. Hanya muat tidak lebih 10 orang saja. Suasana menjadi hening. Kemudian terdengar murotal ayat-ayat suci Al-Quran dari Laodi Dinga, tetua rombongan, dan Laodi Ma'am, sang pengemudi perahu motor. Di antara suara deburan ombak laut,
dan yang lain diam, berdoa dalam hati, "Ya Allah, selamatkanlah kami." Tinggi gelombang laut kala itu mencapai 3 meter, dengan jarak pandang tidak lebih 10 meter. Tiba-tiba terlihat gelap di depan. Ya, itu pemandangan dinding air laut tatkala perahu berada di bawah. Dan sebentar terpelanting terangkat ke atas, kemudian terbanting lagi ke bawah, terpelanting ke atas, terbanting lagi ke bawah. Suasana begitu mencekam, dan Lelono, salah satu dari rombongan itu, tiba-tiba memecah kesunyian, bertanya kepada tetua rombongan Laode Dinga, "Pak Dinga, berapa lama lagi kita sampai?" Jawabnya setelah menanyakan kepada kapten perahu Laode Maamu, "Kita lagi memutar arah balik dulu untuk menghindari pusaran angin di atas." Kembali suasana hening. Hanya gemuruh doa di dada, minta keselamatan pada Yang Kuasa. Setelah 10 jam perjalanan yang mencekam, langit berangsur terang, gelombang laut dan hujan mereda, kegembiraan mulai menyeruak. Alhamdulillah, hanya kasih dan kuasa-Nya lah rombongan kecil itu dengan perahu cinta-cinta demikian diberikan nama selamat dari perjalanan yang menegangkan. Dan keharuan terjadi saat di pantai Sampolawa. Banyak orang yang menyambut dan telah menunggu lebih dari 3 jam. Subhanallah. Godean, 31 Desember 2023. Mbah Cilik Sigit.